Hmm, sayang, kalau kamu nggak keberatan, aku pengen ngajak kamu nonton. Soalnya ada film bagus. Kan kita udah lama kan nonton. Sorry banget ya, Res. Gue banyak urusan gitu. Sayang. Dengerin dulu. Urusan lo tuh, urusan gue juga. Oke, sekali ini gue jelasin sama lo. Selama ini, gue cukup bersabar untuk ngadepin lo. Egonya lo, tingkah laku lo. Sekarang, gue bikin sederhana aja. Lo tuh tetap milik gue. Sampai kapanpun, lo tetap milik gue. Siap atau enggak? Yang jelas, gue nggak akan tenang sebelum gue ngedapetin lo. Ngerti nggak lo? Lo tuh sama aja sama Rizky ya. Dasar cowok. Lo pikir cewek tuh apa? Barang. Gak pernah yang namanya menghormati perasaan cewek. Lo tuh salah kalau ngira gue cewek seperti itu. Ngerti lo? Pengen gue dulu dong. Nesa! Mungkin itu yang dilakukan Rizky ke Gita. Dia nggak mau kehilangan Gita, sampai-sampai dia rela melakukan segala cara untuk mendapatkan Gita. Gita, lu di mana ya? Apa kabar lo? Kondisi Gita belum stabil, Nes. Dia masih sangat trauma sekali. Dia di mana, Tante? Ada di kamarnya. Yaudah. Ya. Gita. Gue kotor, Nes. Gue jijik sama diri gue sendiri. Gue gak pantas untuk hidup. Gue pengen mati. Enggak, Git. Lo nggak boleh ngomong kayak gitu. Lo nggak salah. Ngapain lo di sini? Sekarang lo keluar dari kamar gue. Keluar! Keluar! Siapa yang nyuruh lo kesini? Rizky! Apa lagi sih yang dia pengen dari gue? Dia udah rampas semuanya punya gue, Nes. Padahal gue nganggap dia temen gue. Gue cuma pengen nolong dia, Nes. Tapi apa? Apa yang dia buat gue? Gita, ini gue Nesa. Gue bukan Rizky. Rizky udah nggak ada. Dia udah mati. Tuh ada hukum dia. Jadi lo nggak usah perlu takut ya. Terus apa yang mesti gue lakuin, Nes? Gue mesti ngapain? Gue udah nggak tahu lagi pengen apa. Itu Rizky! Itu Rizky! Keluar lo! Rizky, gue bilang keluar! Pergi dari rumah gue! Dari tadi saya perhatiin kamu bekerjanya nggak ada berhenti-berhentinya. Jaga kondisi kamu. Kamu kan belum sembuh benar. Sebaiknya sekarang kamu istirahat. Biar saya yang jaga di sini. Ya, siapa tahu nanti malam-malam begini ada orang kesasar yang mau nginep di sini. Ya, kamu istirahat aja. Jangan, Pak. Biar saya aja yang di sini. Saya jaga di sini, Bapak istirahat. Nanti kalau ada tamu biar saya yang ngurus semuanya. Gitu. Ya udah, baik-baik ya. Iya, Pak. Selamat malam. Malam, Pak. Anak itu benar-benar membantu meringankan pekerjaan saya. Dia sekarang menjaga di depan. Udah deh, Mas. Berhenti ngomongin dia seolah-olah dia itu anaknya Mas sendiri. Dia tuh bukan anaknya Mas. Dan gak akan pernah jadi anaknya Mas. Dan harus berapa kali saya ngingetin Mas untuk supaya tidak terlalu percaya sama dia. Suatu hari nanti tuh dia pergi, Mas. Dan mungkin dia pergi bawa kabur uang kita. Dan semua yang ada di sini sampai tak tersisa. Setelah itu terjadi, baru deh Mas nyesel. Sebelum itu terjadi, Mas, lebih baik Mas serahkan dia ke polisi. Cukup. Nanti anak itu bisa dengar.
Aku nggak peduli, Mas. Biarin aja dia dengar sekalian. Lebih bagus. Keterlaluan. Mas lebih mementingkan perasaan dia dibandingkan aku, istrinya Mas sendiri. Selamatkan dia! Tolong! Tolong! Aduh, ada apa lagi sih tuh anakku teriak-teriak mulu? Bikin ganggu orang tidur aja. Mungkin dia mimpi buruk lagi. Wanita itu! Tolong! Tolong! Bangun, bangun! Tolong! Sadar! Tolong! Ayo bangun, bangun! Ada apa? Wanita itu! Selamatin dia! Selamatin dia! Ada yang mau celakain dia! Tolong! Tolong! Kelihatannya dia teringat sesuatu. Ayo coba. Usahakan untuk lebih keras lagi mengingatnya. Jangan cuma wanita itu. Siapa dia? Kenapa dengan dia? Ayo, pelan-pelan coba kamu ingat lebih keras lagi semuanya. Siapa dia? Siapa wanita itu? Siapa aku? Apa hubungan dia sama aku? Kak, lebih baik kakak sekarang berdoa. Hanya Allah lah yang bisa membantu kita. Ini memang di luar dari kebiasaan, tapi mudah-mudahan kakak bisa jadi lebih tenang. Ya Allah, siapapun wanita itu, tolong selamatkanlah dia ya Allah. Lindungilah dia. Jangan biarkan sesuatu menimpanya ya Allah. Apa yang kamu lakukan, sayang? Kamu jangan membunuh dia sekarang. Semua orang akan curiga. Pengacaranya selalu mengawasin kita. Kamu ingat, kalau Arimbi dan Bima punya pengacara, dia sekarang mengawasin kita seperti mata elang. Elang yang mengawasi anak ayam. Kalau sempat dia curiga, kita nggak pernah mendapatkan apapun. Pengacara sialan itu, dia tidak bisa buktiin apapun. Tidak. Hukum berpihak pada kita, sayang. Polisi juga tahu kalau Rizky yang bersalah. Dan pengacara brengsek itu tidak bisa membuktikan apapun. Iya, sayang. Tapi ingat, di dalam klausul ini ada tertulis, kalau sampai Arimi matinya tidak wajar, maka seluruh harta kekayaannya akan disumbangkan untuk amal. Jadi kita nggak dapat apa-apa. Tidak, sayang. Tidak sekarang. Arimi tidak boleh mati sekarang. Sebelum kita mendapatkan seluruh harta kekayaannya. Oke, sayang. Kalau begitu lakukan segera. Jangan ditunda lagi. Saya sudah nggak sabar. Pak pengacara, istri saya memang selalu memberikan perhatian yang besar kepada Arimbi. Mudah-mudahan kasih sayang yang telah kami berikan kepada Arimbi bisa diresponnya sampai dia sembuh. Pengacara sialan itu datang pada waktu yang nggak tepat. Saya terpaksa bersikap baik sama kamu, Arimbi. Kamu membuat saya muak. Dasar cacat. Mau membuat kesabaran saya habis, Arimbi. Dasar brengsek. Mati kamu, Arimbi. Apa yang terjadi? Nggak ada apa-apa, Pak. Kenapa Ibu Arimi menangis? Rizky selalu membuat Mbak Arimi menangis, Pak. Mbak Arimi berpikir
kalau dia tuh telah salah adopsi. Padahal Mbak Arim itu sangat sayang sama Rizky. Tapi Rizky berusaha membunuhnya, Pak.